izin merekam ya. Mana gimana? Bapak bisa dimulai. Enggak, silahkan. Perkenalkan, sebelumnya kita dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6 jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Di sini saya Alia Nur Aisy, sama Alena Fadila dan Ridwan, dan 3 lagi tadi dibagi 2 timnya. Sebelumnya kan ini kita tuh mau menanyakan beberapa hal tentang koleksi digital. Dan koleksi digital yang kita tahu yang kita punya tuh ada Candil sama sidik yang tentang arsipnya ya. Mungkin kalau ke Bapak kita lebih bertanya tentang Candilnya. Mangga ya. Mungkin dimulai dari bagaimana pandangan Istifda atau Bapak sendiri mungkin terkait pentingnya atau urgensi preservasi koleksi digital di era modern sekarang yang teknologinya semakin canggih. Latar belakang kenapa ada perpustakaan digital ya, ada digital library, ada digital book itu karena memang disesuaikan dengan tren orang membaca saat ini kan gitu ya. Di 2016 ke belakang mungkin belum banyak orang menggunakan buku-buku digital. Memang dulu sudah ada GVRL, ada EBSCO, ada segala macam itu. Tapi berbayar kan ya, berbayar. Nah, melihat tren itu juga akhirnya Disposibda membuat satu terobosan untuk juga memiliki koleksi digital yang dilakukan tuh untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat gitu ya. Mengajak masyarakat untuk membaca buku. Muncullah namanya Candil, Maca Dina Digital Library awalnya itu. Sebetulnya tuh Candil ini juga kita hanya membeli hak akses ya. Bukan punya Disposibda, itu kita membeli hak akses ke PT Kubuku namanya. PT Kubuku. Karena kan di Indonesia ini ada 3 besar ya, 3 besar banyak, cuman yang 3 besar penyedia digital itu antara lain ya Gramedia Digital, kemudian Aksara Maya, kemudian PT Kubuku. Nah, kita pilih awalnya kita dulu pertamanya Gramedia. Karena memang dalam perjalanannya itu ada revisi, kemudian kita beralih ke PT Kubuku. Nah, itu. Intinya sih dengan adanya perpustakaan digital ini kita mengharapkan orang tuh, masyarakat tuh mudah untuk membaca gitu. Apalagi ya sekarang tuh kan gadget itu, HP itu bukan barang yang mahal ya. Hampir semua manusia itu udah punya gadget gitu. Bahkan anak kecil itu juga sudah bisa main gadget ya. Nah, kita manfaatkan peluang itu untuk meningkatkan literasi masyarakat lewat membaca via digital. Nah, itu hal-hal itu kan. Tadi di sekalian aja lah ya. Selain tadi kita punya Candil, kita juga punya spot baca sebetulnya. Spot baca asik namanya gitu kan. Cuman bedanya kalau Candil itu aplikasi yang mesti diinstal dulu ke gadgetnya, bisa via Android 3.1 minimal via HP ataupun via PC laptop juga bisa. Pengembangan tuh sekarang via App Store juga lagi pengembangan. Ada beberapa yang sudah bisa juga App Store. Itu mesti diinstal dulu ya, seperti halnya aplikasi bisa dibuka di Google Play juga ada, di lain tempat juga ada. Nah, kalau spot baca itu hanya scan spotnya kita bisa baca, tapi jarak 1 km tuh kita hilang aplikasinya. Itu spot baca namanya, ada 2 gitu. Di Candil ini kita punya kurang lebih 11.500-an judul koleksi buku di situ. Spot baca tuh sekitar 2.500-an sekian itu bukunya gitu. Nah, itu Candil tuh seperti itu gitu kondisinya. Dan alhamdulillah juga sih pengunjungnya, peminatnya juga ya, kalau kita lihat di statistiknya juga cukup banyak orang pakai Candil gitu. Lanjut gimana lagi? Kalau misalnya untuk menentukan prioritas koleksi buat digitalisasi itu Oh, jadi ada 2 buku ya. Ada e-book juga ada book.
apa namanya itu bedakan antara buku yang digitalisasi dengan buku digital. Buku yang di alih media, karena tidak semua buku itu bisa di alih media. Dan tidak semua buku yang ada di digital itu juga ada di buku fisiknya. Iya, Gitu ya. iya. Nah, kalau alih media itu tidak semua buku bisa kita alih mediakan. Tidak semua buku. Kalau di sini ada 400 sekian ribu buku di alih mediakan itu tidak mungkin. Tapi kita membeli hak akses buku-buku yang memang buku-buku digital yang sudah diproduksi secara digital gitu. Bukan mengalih mediakan buku yang ada di sini, bukan. Itu. Untuk penentuan apa namanya itu ada desideratanya ya untuk penentuan judul buku yang akan kita beli gitu tadi ya. Apa keperluan dari masyarakat. Kita punya yang namanya desiderata. Desiderata itu adalah survei kebutuhan subjek buku dari pemustaka. Kita simpan di tiap ruangan. Desiderata namanya survei. Kita mintakan ke pengunjung, kita mintakan ke pemustaka buku apa yang akan lebih banyak diperlukan untuk pengadaan buku di tahun berikutnya. Nah itu sistemnya seperti itu, walaupun sebenarnya bukan dari bidang kita sih, itu bidang deposit ya. Karena kita kan ada 3 bidang untuk pengadaan bukunya, digital sama buku cetak itu deposit. Lala mana Lala? Tete ini di cas deh. Habis baterainya. Mau di situ aja. Di sana aja, di mana aja? Di sana aja. pengalian. Nih. Di pengalian. Ya. Ngapain nih, Bang? Atau di ruang juga nggak apa-apa tuh. Di sana aja. Ada yang namanya desiderata. Jadi ya survei kebutuhan buku dari pemustaka untuk pengadaan buku di tahun berikutnya. Kita kan tahu ya kalau pemerintahan itu pengadaan barang jasa itu akan dilaksanakan di tahun berikutnya kan, kebutuhannya disurvei di apa namanya itu di tahun hari ini, dipelaksanakan itu di tahun berikutnya. Nah, itu juga kebutuhannya gitu sih caranya surveinya. Kalau yang desiderata itu khusus buat untuk segala koleksi mau digital ataupun fisik. Bisa semua digital atau fisik. Makanya kita di sini hanya menampung data. Semua data itu maksudnya ke bidang deposit. Kan? Di dinas itu kan ada 5 bidang ya. Ada 5 bidang, ada bidang deposit pengadaan bahan pustaka. Kemudian ada pembinaan perpustakaan dan tempat membaca, BPM. Kemudian ada kita di sini. Kami bukan kita, kami di sini itu bidang PPK. Nah, apa namanya itu bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Kemudian dua lagi bidang arsip ya, arsip dinamis, arsip statis. Nah untuk pengadaan bahan pustaka itu semua ada di bidang deposit. Kita di sini hanya membantu untuk surveinya ke pemustaka. Setiap ruangan kita simpan satu satu aplikasi, biasanya sih by QR code ya atau itu. Nanti mereka ngisi atau kita juga kasih satu lembaran tertulis juga ada. Buku apa yang diperlukan nanti semua itu dilaporkan ke deposit. Nah itu kalau akhirnya pembeliannya itu yang mana kita nggak ada kewenangan karena deposit yang membeli gitu. Walaupun digital ya, beli hak digital. Ada satu lagi yang saya lupa. Candil, kita punya candil yang digital ya. Kita punya spot baca, satu juga kita punya INM, Electronic News and Magazine. Nah itu juga sama. Itu juga produk-produk digital kita ya. INM namanya, Electronic News and Magazine yang kita punya. Jadi 3 digital perpustakanya kita miliki. Candil, kemudian spot baca asik dengan Electronic News and Magazine. Itu yang kita punya. Kalau tadi Sidobar itu punya arsip ya. Iya. Punya kearsipan itu, punya kearsipan. Kalau kita bicara perpustakaan, 3 hal itu yang kita tonjolkan untuk digital. Orang baca digital kalau surat kabar juga kita punya INM namanya. Kalau pengen baca buku dimanapun, kapanpun, itu ya kita punya Candil. Koleksinya 11.500 lebih buku di situ bisa diakses. All gratis ya. Yang nggak gratis ada kuotanya kalau pakai kuota. Nah itu kendalanya itu kuota ya. Kendalanya kuota. Kemudian yang keduanya itu spot baca asik. Spot baca asik itu ditaruh di titik layanan. Di spot baca itu sekarang tuh yang sudah ditaruh itu ada di
Masjid Al Jabar kita punya spot baca, di Gazebo sendiri punya spot baca. Ketika teman-teman itu scan QR code-nya akan muncul di situ pilihan bukunya apa. Tapi kalau sudah lewat 1 kilometer dari titik layanan spot itu hilang. Tapi tidak usah menginstal. Kalau Candil itu standalone pasti diam di situ karena diinstalkan gitu ke. Nah, itu. Kalau misalnya pelestariannya gitu kayak gimana Pak, pelestarian koleksi digital gitu? Kalau pelestarian koleksi digital mungkin ada beda dengan pelestarian koleksi cetak kayak CKR ya. Kalau cetak itu kan ada pemeliharaan ya. Kalau digital tuh nggak ada pemeliharaan, hanya mungkin memperpanjang kontrak hak akses aja dengan si vendornya gitu kan. Penambahan pun ya dengan nilai rupiah tentunya kan, karena kita membeli hak akses buku yang ada di vendor gitu. Dan tidak perlu dipelihara, bukunya tidak akan hancur kok. Iya. Tidak akan sobek, dan bacanya juga. Yang paling yang hancur, yang sobek ya alatnya itu kan, gadgetnya. Tapi kita tidak menghilangkan buku, bukan berarti gini. Dengan adanya digital itu kita utamakan tidak, kita tetap mengutamakan buku-buku KCKR, buku-buku yang ada di ruangan, buku-buku cetak itu kita utamakan. Walaupun di 2026 ini kalau nggak salah itu memang kita akan banyak anggaran untuk buku-buku cetak buku-buku digital. Akan diperbanyak lagi buku digital di sini. Makanya setelah Candil itu juga muncul spot baca asik, tapi beda vendor ya. Kalau Candil itu Kubuku, kalau spot baca itu Aksara Maya. Kalau INM itu Electronic News and Magazine itu aplikasi tersendiri lah. Jadi beberapa majalah dan surat kabar masuk ke situ. Kita mau baca surat kabar majalah di situ tinggal kita klik aja. Nah, itu mudahnya seperti itu. Itu kembali ke masing-masing selera ya. Ada yang suka dengan baca digital, ada yang suka dengan baca buku fisik. Kalau saya sih senangnya baca buku yang fisik gitu. Ya terserah, itu masing-masing selera ya. Karena kalau buku fisik itu lebih mudah memahami, kalau kata saya lebih santai, pengulangannya juga lebih mudah, nggak perlu kuota. Tapi waktunya terbatas ya. Kalau digital itu kan sambil ngapa-ngapain, sambil itu juga bisa baca. Yang pokoknya sih dua-duanya ada plus minusnya lah. Ada ininya gak Pak? Apa sih SOP atau ketentuan gitu buat pelestarian itu, kayak tadi kan ada cuman memperpanjang kontraknya, itu tuh ada ketentuannya? Ada sih, kita juga sebenarnya itu isi bukan SOP ada digital Candil, ada SOP-nya, ada SOP perpustakaan digital, ada kita membuat gitu kan penggunaannya. Kemudian juga kalau untuk koleksi buku itu sendiri itu sudah membuat surat kerjasamanya ya dengan deposit. Mungkin isinya saya nggak tahu isinya apa ya, karena bukan bidang kita. Semua yang kita lakukan kerjasama tuh harus ada dokumen kerjasamanya, apapun gitu. Itu ada di deposit. Nanti tanya ke deposit kalau pengen tahu isinya itu apa gitu. Mungkin salah satu di situ ada pelestarian, ataupun ada gimana nilai rupiahnya berapa barangkali, atau ininya gimana. Ya gitu. Nah, itu di bidang deposit soalnya. Kalau kitanya hanya melaksanakan layanannya saja gitu. Koleksi yang dikasih ini, kemudian kita survei, kemudian kita data berapa pengguna Candil per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya, per triwulannya berapa. Kita laporkan semua. Anggotanya berapa gitu. Karena harus daftar dulu kan ya, daftar dulu. Kebetulan saya bikin data statistiknya gitu kan. Jadi tiap minggu itu saya laporkan ke pimpinan di rapat bahwa untuk minggu kemarin tuh tanggal Sabtu tanggal berapa ya? 7 ya? 11 Sabtu 11 ya? Iya. 11 sampai tanggal 17 hari ini kan saya ngambil minggu itu dari Sabtu kemarin ya. Dari Sabtu sampai hari Jumat itu dihitung 1 minggu. Itu pengguna Candil itu berapa? Nanti akan saya laporkan nanti sore. Saya laporkan sebuah statistik itu, termasuk pengunjung perpustakaan, pengunjung Candil, pengunjung Gazebo. Kita juga pengunjung spot baca asik, kemudian perpustakaan keliling, ada kalau kunjungan wisata literasi ke sini kan.
kita laporkan, termasuk pengunjung-pengunjung yang digital juga, pengunjung SIKN, JIKN, RC. Include di situ pengunjung Candil dan anggota Candil juga kita laporkan update gitu. Pimpinan setiap seminggu sekali. Adapun tadi kembali ke apa namanya itu, ada prosedur standarisasi itu mungkin ada di deposit ya. Nanti kalau mau ditanyakan lebih dalam apa isinya MOU-nya itu ke deposit paling. Saya nggak pegang soalnya. Oh iya gitu. Kalau misalnya koleksi digital yang di Candil gitu terutama, itu tuh gimana Pak buat kayak itu tuh kan koleksinya kayak tadi kan ada survei buat kebutuhan, berarti kan tahun depan bisa aja ditambah koleksinya. Tapi koleksi yang lama itu tetap diadakan Tetap atau ada. diputar gitu? Tetap ada. Oh. Kalau penambahan tetap ada. Jadi ditambah. Tetap ditambah, kecuali kalau ya mungkin itu hak kewenangan dari deposit ya. Biasanya sih tidak ada pengurangan jumlah koleksi buku seperti halnya di perpustakaan sini kan. Iya. Tidak ada. Buku itu satu hal, buku itu beda dengan arsip ya, buku itu tidak ada retensinya, tidak ada batas, tidak ada umurnya. Kalau arsip itu kan ada umurnya kan, dinamis yang sifatnya itu cuma 2 tahun maksimal 5 tahun boleh dimusnahkan kalau arsip. Kecuali kalau arsip itu bernama sejarah, masuk ke arsip dari dinamis statis kan. Arsip statis itu menjadi arsip sejarah kan, itu ada mengandung nilai sejarah, itu tidak boleh dimusnahkan. Kalau arsipnya arsip kayak apa ya, kayak surat menyurat itu kan paling 2 tahun dimusnahkan boleh kan. Ada retensinya, ada buku itu nggak ada. Kita punya buku koleksi kuno yang tahun 1900 sekian, 1800 nggak ada. Buku ini udah nggak update lagi, nggak ada. Even buku itu misalnya ada buku revisinya, nah itu buku tuh harus ada, tetap ada. Nggak ada buku tuh retensinya. Pertanyaannya gimana lah pemusnahan buku? Itu hanya pemusnahan koleksi, kuantitinya aja. Tapi secara kualitasnya aja, tapi secara fisik bukunya itu harus ada, tetap masih ada. Dari 100 buku itu harus dimusnahkan, misalnya buku itu dimusnahkan dalam artian bukan dihilangkan bukunya, hanya jumlahnya saja dihilangkan misalnya. Harus disimpan di perpustakaan. Oleh karena itu kita perpustakaan itu ada 2 ya. Mungkin pernah belajar lah, perpustakaan yang sifatnya perpustakaan umum. Di sini kita juga punya perpustakaan deposit namanya. Ada di deposit itu ada perpustakaan. Jadi semua ketentuannya itu semua vendor penyedia buku, penerbit ataupun pencetak buku itu harus menyerahkan KCKR-nya, karya cetak rekamnya ke deposit sebelum muncul di SBN. Semua buku yang dicetak di Jawa Barat ini harus menyerahkan hasil karyanya ke deposit. Makanya ada perpustakaan deposit di sini, ada di lantai 4. Ada. Dan rencananya akan membuat perpustakaan deposit khusus di lain tempat nanti gitu. Jadi semua buku-buku yang dicetak itu harus tersimpan di deposit. Dan tidak ada pengurangan kan? Oh, ini udah nggak berlaku lagi ya, hilangkan, nggak bisa. Akan bertambah. Kecuali kalau kontraknya selesai misalnya saya nggak tahu juga ya untuk kedepannya. Karena kita membelinya hak akses ya, kalau hak aksesnya selesai ya selesai. Seperti halnya dulu dengan Gramedia akan selesai kan, makanya kita ganti dengan Kubuku sekarang. Yang Gramedia dulu nggak bisa kita gabung, nggak bisa, beda vendor gitu. Kamu sedikit mengulang kembali kan tadi teh ngomongin koleksi digital yang ada di Candil itu kan itu lebih ke hak akses ya Pak. Iya. Berarti buat alih media mah enggak dilakukan. Tidak dilakukan. Kita melakukan alih media pernah, hanya seizin yang punya buku kan. Dan itu juga tidak semua buku yang ada di situ bisa dialih mediakan. Tergantung yang punya yang punya bukunya tidak berkenan dialih mediakan, ya kita nggak boleh. Kita berkenan dengan royalti. Tiba-tiba buku-buku yang bagus di sini kita alih mediakan, kan kita scan, apalagi scan yang alat scan sekarang malah cara canggih ya. Tidak lagi yang dipakai flatbed gitu kan, pakai ADF gitu kan.
Kita punya satu alat scan yang besar gitu kan, tinggal kita buka scan nggak satu-satu gitu kan, buka scan. Saya pernah dapat pekerjaan dari Diskusipda itu nyeken kamus bahasa Sunda 6 jilid tebal-tebal segini. Saya dikasih waktu itu 3 bulan, tapi terselesaikan karena apa? Karena kita ditunjang alat yang bagus. Jadi tinggal kelas scan yang konvensional sekarang itu kan buka, tray, simpan, itu yang ya. Kalau ada yang namanya yang ADF yang pakai cepat gitu kan. Ya kalau untuk buku gimana? Nah, makanya kita difasilitasi oleh dinas itu buka, klik itu dari itu aja. Itu boleh dialemediakan sesuai dengan seizin dengan yang punya buku. Kalau yang punya bukunya tidak mengizinkan alih media, kita publish buku itu, ya kena pasal nanti, kena pasal dan nggak bisa. Adapun yang muncul di channel itu mungkin ada yang berbentuk bukunya ada yang hanya digitalnya ada. Jadi nggak semua yang ada di channel itu juga ada fisik bukunya. Nah, itu di digitalisasinya itu resmi kan oleh pihak buku. Kita hanya berhak aksesnya aja. Oh, buku judul ini ya kita berhak aksesnya. Royalti untuk yang pembuat buku. Kalau di Candil buku yang dialih-mediakan Nggak, itu haknya ke buku ya. Oh, Kita tidak bisa. bukunya. Kita tidak bisa memasukkan buku kita ke situ. Itu semua jangankan buku kita lah. Kita mau beli buku di vendor lain misalnya, di Gramedia, di Aksara Maya, di GVLL, di EBSCO, dimasukkan ke itu nggak bisa, karena hak aksesnya itu Candil itu punya buku, hanya bentuk namanya Candil gitu ya. Kita yang minta Candil, rancu juga sih Candil itu, Maca Dina Digital Library, Maca Dinanya Sunda, misalnya ini Inggrisnya. Nah itu dulu zamannya Bu Neni ya, zamannya Pak Aher dulu ya, seneng kayak gitu. Zamannya Pak Aher kan gitu. Maca Dina Digital Library. Anjungan Asik juga sama, spot baca Asik. Kemudian INM, Electronic News and Magazine juga sama, itu juga. Kita hanya beli hak aksesnya aja, kita tidak mengalih mediakan. Kecuali kalau seizin penerbit ya enggak, kalau mediakan untuk dipublish. Mungkin selanjutnya dari teknologi atau sistem apa yang digunakan Diskusipda dalam upaya preservasi koleksi digital, Bapak? Preservasi koleksi digital itu ke preservasi ya, ke deposit lagi. Hanya untuk digital ini kita base-nya masih Android sih ya. Masih Android base-nya, bisa juga dengan App Store gitu. Tapi hanya itu juga kadang bisa kadang nggak bisa juga maksudnya. Yang pokok sih Android aja sih, pakai Android bisa. Untuk ininya ya, untuk preservasi, untuk aksesnya ya. Kalau preservasi itu pemeliharaan ya berarti ya. Iya. Itu mungkin deposit yang lebih mungkin hanya kalau preservasi itu di digital tuh minim ya kayaknya ya, minim preservasi, minim pemeliharaan ya. Secara karena bukan bentuk fisik ya, bentuk fisik. Pemeliharaan mungkin dalam bentuk aplikasinya barangkali ada error misalnya itu, ada kemungkinan itu ya juga. Kalau bukan berarti tidak pernah error ya, kita juga pernah. Kalau ada suatu saat ada error misalnya tuh delay atau hak aksesnya lama ya kita laporkan ke buku langsung gitu, nggak kita tanganin. Karena kita udah beli hak akses mereka kan gitu. Kita laporkan ke buku bahwa Candil hari ini atau itu ada masalah, nggak bisa diakses misalnya, itu kenapa ya, mereka punya. Dan kita juga punya jadwal, kita udah berapa kali ya, 2 atau 3 kali dengan ke buku kita duduk bersama gitu. Untuk membahas kayak mungkin ada pengembangan ya, bukan preservasi, mungkin pengembangan ya. Kalau pengembangan juga kita pernah ke Candil, kita pernah contohnya gini, karena kaidahnya Candil itu beda dengan kaidahnya perpustakaan di ruangan kan. Kalau perpustakaan di ruangan itu kan kita pakai
katalogisasi, klasifikasi kan dari kelas 00 sampai 900. Channel sih nggak ada di situ, di channel nggak ada. Hanya kelas segmennya itu subjek dia, anak-anak, umum, kesehatan, pendidikan, asal. Nah kita pernah minta usulan ke buku. Mana kalau penggolongan di channel itu juga untuk pencariannya itu menggunakan klasifikasi. Sudah kita sampaikan. Beda dengan OPAK kan, kalau OPAK yang kita punya itu online public access catalog itu ya dengan klasifikasi ya, dengan kelas kita masukin judul buku, keluar kode buku, keluar klasifikasi ada di ruang mana, gampang. Tapi kalau di channel itu kita pakai sistemnya menggunakan subjek buku anak, nanti keluar buku anak. Kesehatan, buku kesehatan, bukan per klasifikasi, tapi per subjek. Dan lebih banyak daripada klasifikasi kan, kalau cuma 10 kan, 10 klasifikasi besarnya 10. Oh di channel itu lebih dari 20 gitu. Kadang-kadang pendidikan, keterampilan itu pun ataupun sejarah, biografi itu kan satu kelas ya. Seni, teknologi terpisah, padahal satu kelas kalau di kita. Nah, jadi di channel itu per subjek jadinya bukan per klasifikasi. Nah itu juga pernah kita usulkan ke buku. Dimana kalau di aplikasinya itu secara sistem itu kita gunakan klasifikasi buku. Mungkin belum karena nggak semua kaidah perpustakaan itu bisa diterapkan di vendor-vendor ya. Mungkin untuk selanjutnya standar metadata yang digunakan dalam pengelolaan koleksi digital agar mudah ditemukan dan diakses kembali si koleksi tersebut, Bapak. Buka aja si aplikasi Candilnya, itu akan terlihat di situ metadatanya di situ. Jadi kalau kita ada fitur-fitur di Candilnya sendiri itu ada fitur-fiturnya yang bisa dibuka. Bisa diakses, bisa dibuka. Kalau saya sih kalau kami sih punya back office-nya. Kalau teman-teman mungkin akan masuk ke aplikasinya. Kalau metadatanya di back office sih saya ada. Pengunjungnya berapa, kemudian buku yang dibaca tuh apa yang paling banyak. Buku ya itu kita laporkan gitu kan. 10 besar buku yang paling banyak baca apa kita laporkan. Pengunjung Candil terbanyak di tahun ini siapa kita laporkan, itu dikasih reward sama kita. Metadatanya itu ada di back office-nya sih, di back office yang kita pegang. Jadi kalau teman-teman bukalah nanti di Play Store dibuka coba Candil, instalkan, baca di situ Candil banyak. Itu Candil yang ada sekarang, tapi Candil yang lain mah nanti di bulan puasa ya. Setahun lagi. Kalau Ada usulan sih, ada usulan juga sih dari Bapak Kepala Kadis kita tuh mau ganti nama tadi di Candil, bisa kan? Karena mau pengen ganti nama jangan Candil ya apa? Dulu awal Candil muncul itu karena saya yang memang desain grafisnya tuh yang bikin Candil itu dimunculkan besar gitu, terus digitalnya kecil. Nah sekarang terbalik, jadi perusahaan desain yang besar, Candilnya yang kecil karena akan ada plan. Nggak tahu gimana prosedurnya, pengen ganti nama Candil gitu. Duka bale kolok gitunya, duka bale bubur lemu duka katanya. selanjutnya, apakah terdapat sistem backup atau redundansi data untuk mencegah kehilangan koleksi digital tersebut? Jika ada, bagaimana penerapannya, Bapak? Kalau backup sih tetap ada ya. Backup data itu harus. Hanya yang punya itu adalah buku. Backup dari sisi koleksi ya. Iya. Kalau backup dari sisi layanan aplikasi kita juga ada backupnya. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan kehilangan data, error data, ya itu kita ada backupnya.
Jangankan itu, semua itu harus ada backupnya ya. Iya. Secara global aja kita di sini juga ada backupnya, yang di Disposida ini semua data yang ada itu ada backup. Walaupun kalau dulu backup data itu ada di kantor tersebut, sekarang tuh enggak. Semua data itu disimpan di Diskominfo. Backup semua data itu ada di Diskominfo. Include juga yang lain itu semua pegang di Diskominfo. Kita nggak pegang. Kita di sini tidak ada. Ya, kalau di sini dua-duanya di sini nggak boleh mindalik, ini gempa, ini hancur. Ya servernya kita kena, backup data-nya kita kena, habis. Makanya backup data itu kita simpan jauh-jauh dari kantor. Termasuk ya semua aplikasi, termasuk buku ini, termasuk Candil. Kita simpanlah di. Sekarang aturannya disimpan di Diskominfo, semua datanya gitu, nggak ada di sini. Kalau dia katakan ada, harus ada. Itu tentang Candil. Apalagi tentang Candil masih ada yang tanyain. Tapi jangan bagaimana cara bikin Candil ya, saya nggak bisa bikin Candil. Tutorial. Penasaran makanannya sih Pak kalau saya. Oke lah, nanti kapan kesini lagi? Orang mau Candil kan. Jadi pengen candil nih. Ini mungkin Pak terkait media sosial sama diseminasinya. Apakah media sosial dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian? Betul. Dalam sosialisasi Candil kita banyak ragam ya caranya ya. Pertama betul, kita manfaatkan media sosial yang kita punya, baik IG, kita punya IG, kita punya TikTok, kita punya Facebook, kita punya punya web sendiri. Itu semua Candil kita sertakan di situ. Kemudian kalau ada acara-acara yang berkenaan dengan masa, bisa indoor atau outdoor, bisa kita yang pergi atau mereka yang kesini, kita selipkan sosialisasi Candil. Kemudian kalau misalnya kita ada proposal keliling nih ke berbagai tempat, ke sekolah, saya juga pernah proposaling ke UIN. Kapan ya dulu pernah. Tapi yang di Cibiru, masih di Cibiru. Iya, kita di Cibiru ya, kampus 1. Pokoknya mah pernah saya pusing di situ lah. Saya pernah sosialisasi Candil di situ. Sosialisasi Candil, kemudian kita kasih satu barcode. Kita sih ada satu dulu ya, masih diajukan pendanaannya. Setiap sekolah atau perguruan tinggi itu titik layanan kita simpan satu barcode Candil. Udah berapa puluh ya? Itu untuk sosialisasi ya, untuk publishingnya lewat media sosial, kemudian lewat sosialisasi langsung ke masyarakat, baik kita ke masyarakat yang pusling atau ada acara apa, ataupun masyarakat yang kesini. Kita kan setiap 3 hari dalam 1 minggu minimal itu menerima kunjungan kan ke perpustakaan, juga ke arsipan ya. Kita sosialisasikan Candil di situ. Kita ini Candil, kadang-kadang mereka suruh, kalau yang kebetulan teman-teman yang menggunakan HP, langsung kita praktekkan untuk aplikasi Candil.